Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, pasukan penjajah Zionis Israel kembali membajak kapal dan menyerang aktivis kemanusiaan yang hendak menembus blokade Zionis di Gaza, Palestina. Sebelumnya Zionis juga membajak pelayaran armada global Sumut di perairan internasional yang artinya itu bersifat ilegal dan memenjarakan sejumlah aktivis secara ilegal. Media rezim Zionis melaporkan pasukan Zionis Israel membajak kapal-kapal global Sumut Flotilla yang sedang bergerak dari Turki menuju Gaza, Palestina. Saluran TV Channel 12 milik rezim Zionis melaporkan Unit 13 dari Komando Angkatan Laut Zionis Israel telah memulai penyitaan terhadap armada kebebasan atau Freedom Flotilla. Intersepsi yang dilakukan pasukan Zionis Israel terhadap kapal GSF ini dilakukan di perairan Cyprus, sekitar 200 mil laut dari Gaza, Palestina. Pasukan Zionis Israel menghadang kapal-kapal dari Global Sumut Flotilla yang sedang menuju Gaza di perairan internasional saat berlayar dari Turki menuju Gaza, Palestina. Pasukan Zionis Israel terlihat menaiki kapal dan menghancurkan kamera-kamera pengawas atau CCTV. Serangan di perairan internasional ini adalah ilegal dan melanggar hukum internasional. Armada Global Sumut hendak mendobrak blokade Zionis Israel di Gaza, Palestina. Lewat misi ini, GSF juga menyerukan dunia agar tidak bungkam atas kejahatan genosida Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Media Republika melaporkan bahwa jurnalis Republika Bambang Noroyono yang menyertai kapal Buralize diculik oleh tentara Zionis Israel. Bambang Noroyono membuat pesan SOS untuk pemerintah Indonesia sebagai salah satu protokol peserta Global Sumut Flotilla jika tertangkap tentara Zionis. Pasukan penjajah Zionis Israel membajak armada Global Sumut di perairan internasional yang hendak mendobrak blokade Zionis ilegal Israel di Gaza. Lewat misi ini, GSF juga menyerukan dunia agar tidak bungkam atas kejahatan genosida Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Saya Bambang Noroyono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kita langsung mengkonfirmasi melalui sambungan telepon dengan Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Stevi Maradona. Bang Stevi, selamat malam, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, prihatin ada teman-teman kita warga Indonesia juga termasuk 2 jurnalis Republika sedang sepertinya sedang ada dalam tahanan tentara Israel. Oke, Bang Stevi, terakhir video yang beredar kan Mas Abeng ya. Saya ingat tahun lalu saya juga direncanakan sebenarnya berlayar dengan Abeng dan juga Todi di situ. Nah, kalau saya lihat ini kapalnya kan berbeda, Boralize dan juga Osgurluk. Abeng videonya sudah beredar, sementara Todi belum ada kabar. Kita pahami bahwa handphone yang dibawa itu memang harus siap dibuang, artinya kemungkinan komunikasi pasti akan terputus. Apakah sudah ada informasi dari Todi, Bang Stevi? Belum ada, jadi informasi dengan Abeng video SOS itu dikirim ke kantor tuh 15.20. Jam 3:20, habis itu hilang. Oke. Sementara Todi, tahu saya dari kita cek data tadi dari jam 13.49. Komunikasi terakhir, habis itu hilang. Ya, waktu itu dia terakhir Todi kirim pesan bahwa kemungkinan interceptnya nanti malam kayak. Tapi ternyata siang waktu di lokasi, petang waktu di Indonesia, kalau kita lihat di live streaming di YouTube-nya udah di-intercept. Beberapa kapal udah di-intercept. Gitu, tapi at least dari Abeng sama Todi sampai dengan pukul mau jam 6:30 malam ini, kantor udah nggak bisa ngubungin ke mereka juga nggak kirim apa-apa ke kantor karena kita biasanya bilang untuk itu komunikasi tolong tetap kirim
situasi terkini, kirim video, kirim foto soal situasi gitu. Itu sih Mas. Situasi terakhir begitu. Oke, jadi kenapa video SOS Todi belum dirilis? Apakah artinya masih ada kapal itu masih berlayar atau belum dibajak, Bang Stefi? Eh, Bisa jadi, maksudnya gini, kenapa belum dirilis tidak tahu, tapi memang protokolnya kan kalau sudah di intercept atau apa, harusnya nggak dari mereka yang bilang ke kita udah nggak bisa megang handphone atau apapun misalnya kan di pelatihan sama di protokolnya seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu. Kita juga heran kenapa video SOS yang dikirim duluan misalnya hanya dari Abeng bukan dari Todi gitu. Tapi dari kabar terkini yang kita dapat di grup WA di 2 kapal ini, Bora Elize sama apa namanya Osgurlu, kan mereka ada WAG-nya tuh per kapal ya. Mereka sudah ngasih pesan apa namanya pesan terkini bahwa ya sedang terjadi intercept tadi mungkin sekitar jam 5:30 lah waktu Jakarta. Oke, Bang Stefi, ini kan akhirnya bisa berlayar ya. Kita ingat tahun lalu dari Tunisia itu sangat sulit sekali untuk berlayar. Sempat terjadi konflik juga dan akhirnya diutamakan tenaga medis, kemudian juga mereka yang memiliki kemampuan atau memiliki latar belakang politik dan juga yang punya hubungan diplomatik dengan Israel dengan harapan mengingatkan negaranya untuk memutus hubungan diplomatik tersebut. Nah, bagaimana akhirnya Abeng dan Todi ini bisa naik kapal, Bang Stefi? Ya, kalau dari perkembangan mereka kan kita suruh laporan hari demi hari ya. Malah pokoknya kirim situasi tengah malam pun kirim karena di kantor pasti udah ada yang ngambil pesannya. Jadi sampai dengan sebelum hari sekarang Senin berarti sebelum hari Kamis sampai Rabu itu masih belum jelas waktu itu mau berlayar kapan. Malah kemungkinan besar kata mereka kalau situasi di pelabuhannya masih tidak memungkinkan bisa diundur lagi 5 hari misalnya kan itu situasi terakhir. Tapi kemudian Kamis, Rabu malam waktu Jakarta kita dapat kabar kayaknya hari Kamis teman-teman dari global pusatnya bilang oke buat berlayar. Jadi semua harus check out dari hotel. Nah waktu itu semua check out. Jadi langsung masuk ke kapal, dari check out masuk ke kapal, semua kontingen Indonesia juga, kontingen internasional juga langsung tidur di kapal pada saat itu. Okay. Sambil menunggu Kamis ada kemungkinan buat berlayar apa enggak, dan ternyata Kamisnya alhamdulillah bisa jalan. Oke, tapi akhirnya berbeda kapal ya, Bang Stefi, ya, harus dipisah ya. Karena yang ngatur kapalnya bukan dari panitia Indonesia kan, yang ngatur kapalnya dari panitia di internasionalnya. Oke, Tadinya saya ingat tahun lalu lebih enak satu kapal, Iya. tapi ternyata nggak dapat. Ya, saya ingat tahun lalu Mas Abeng dan Todi ini selalu membuat on cam begitu ya untuk melaporkan perkembangan terkini, juga wawancara dengan para aktivis. Termasuk pada saat harus melakukan training pada saat diintercept atau dibajak oleh IOF, tentara Zionis Israel. Apakah dari cerita-cerita Abeng dan Todi itu juga menjalani training-training itu lagi, Bang Stefi? Oh iya, sampai dengan sebelum Kamis berarti sepekan sebelumnya mereka tetap ikut pelatihan terkini. Misalnya kalau situasi A harus bagaimana, situasi B harus gimana, situasi C harus gimana, sama harus persiapan video apa yang kalau misalnya situasi A videonya harus bagaimana, videonya harus gimana. Dari yang kita kita tanya sih seperti itu, harus ada ikut pelatihan karena kalau enggak kan membingungkan nanti di kapal. Oke, Bang Stefi, ini kan biar bagaimanapun di luar dari faktor keberanian Abeng dan juga Todi, keduanya adalah warga negara Indonesia ya. Apakah sudah ada yang menghubungi teman-teman dari Republika terkait dengan upaya untuk membebaskan Abeng dan Todi, Bang Stefi? Oh iya, kita udah dari tadi sore. Begitu kita hilang kontak sama Abeng dan Todi, terutama setelah Abeng SOS, kita langsung sounding ke teman-teman di Kemenkyu.
situasinya begini. Kemenq juga balas ke kita, oh oke, informasinya kita teruskan ke teman-teman Kemenq yang ada di Kemenlu, ke teman-teman Kemenlu yang ada di lapangan. Apakah itu yang ada terdekat sama posisi, kan posisi mereka terdekat ada di Siprus, Yunani, Siprus, Turki, Yordania sama Mesir misalkan gitu. Itu terus sampai dengan tadi sebelum maghrib pun kita masih kontak-kontakan sama Kemenlu, situasinya seperti apa, dan kabar terkini yang kami dapatkan setelah Isa nanti akan ada jumpa pers dari pemerintah gitu. Yang kita pengen tahu dari pihak pemerintah itu situasi terkininya seperti apa. Apakah sama? Karena sampai saat ini pun dari Global Sumut Flotilla internasionalnya mereka belum kasih statement resmi, belum seperti rilis resmi misalnya gitu ya. Begitu juga dari Global Sumut Flotilla Indonesianya, karena protokolnya adalah yang dari Indonesia harus menunggu supaya informasi tidak simpang siur, harus menunggu dari yang dari pusat. Begitupun kalau misalnya kita dapat informasi ada kapal-kapal, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kapal yang di intercept resminya, yang baru dari global itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 15 kapal. Oke. Dan tidak ada nama-nama kapal yang ada jurnalis republikannya itu nggak ada. Nah, bisa jadi ini keterlambatan informasi di lapangan atau seperti apa. Itu sih. Baik, kita yakini Abeng dan Todi kuat ya dalam hal ini. Memang dari awal memang niatnya sudah berjuang untuk membuka mata dunia bahwa pihak-pihak yang sebenarnya bisa bertindak ternyata tidak bisa. Akhirnya warga sipil yang tidak bersenjata harus membawa sendiri barang bantuan, bahan makanan, bahkan perlengkapan bayi dan medis untuk menuju ke Gaza. Semoga perjuangan ini terus bergaung dan kita berdoa semoga diberikan kekuatan bagi Abeng dan Todi. Bang Stevi, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.